dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Laut sudah disertifikatkan, sungai sudah disertifikatkan. Adanya sidak dari Gubernur Jawa Barat ke Bekasi, tiba-tiba ada wacana bahwa rumah-rumah di sekitar bantaran sungai harus dibongkar untuk mencegah banjir. Apakah ada dasar hukumnya? Dan siapa yang harus mengganti rugi rakyat yang sudah mungkin tinggal di situ anak beranak? Dan selanjutnya, kalau laut dan sungai sudah disertifikatkan, kapan langit dan angkasa akan disertifikatkan? Inilah Hot Road, laut dan sungai sudah disertifikasi, angkasa kapan disertifikatkan? Kaget-kaget. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dikejutkan dengan lahan di bantaran sungai di Kali Bekasi, wilayah Sungai Cikeas dan Cilengsi yang telah berubah fungsi menjadi permukiman. Penemuan ini terjadi saat sedang dilakukan peninjauan proyek normalisasi sungai. Daerah aliran sungai yang seharusnya dijaga sebagai area konservasi ini bahkan telah memiliki sertifikat hak milik pribadi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Nusron Wahid menjelaskan, status tanah di bantaran sungai hingga garis sempadannya akan dikembalikan menjadi tanah negara. Tidak hanya kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai yang diharapkan tidak terhambat oleh masalah sertifikasi, dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat pun harus teratasi selama kepemilikan lahan yang didapat melalui girik dan dokumen sejenis ini mampu ditangani. Apa yang membuat maraknya izin kepemilikan pribadi di bantaran sungai ini bisa terjadi? Bagaimana bisa semua disertifikasi? Padahal daerah aliran sungai ini seharusnya dijaga sebagai area konservasi. Apabila benar rumah-rumah penduduk di bantaran sungai akan dibongkar untuk mengatasi banjir, maka bakal banyak pekerjaan dari para pengacara akan terjadi gugat-menggugat. Dan untuk itulah pengacara selalu perlu minum kopi luwak hitam premium agar tetap saraf Anda siap untuk berperang di pengadilan. Ya, kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman selalu segar dalam ribuan perkara selama 38 tahun. Oke, Pak Bayu. Ya. Bapak ini kepala Pusat Studi Agraria. Oke. Ada nggak dasar hukumnya untuk mengatasi banjir rumah-rumah penduduk di sekitar sungai mau dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat? Ya, kita punya peraturan tentang sungai dan di situ menyebutkan bahwa ada wilayah yang namanya bantaran. Itu ada peraturan garis sungai sempadan. atau undang-undang? Kalau tidak salah dia peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah nomor 3. Jadi undang-undangnya belum ada? Saya tahu saya undang-undangnya belum ada. Undang-undangnya tentang sumber daya air memang. Sumber daya air itu bukan bantaran sungai, sumber daya air berarti sumbernya air. Iya, iya. Tetapi kalau bicara sungai, karena kita sudah punya peraturan pemerintah tentang sungai tadi ya, nomor 38 tahun 2011, di situ disebutkan bahwa ada bantaran yang memisahkan antara ekosistem air sungai dengan ekosistem daratan. Ya. Gunanya adalah untuk mengatur agar yang ekosistem air dengan daratan ini tidak terjadi masalah. Oke. Nah, ketika persoalannya di atas bantaran sungai itu ada bangunan, disitulah mulai kita bicarakan kenapa bisa ada bangunan di atas sempadan sungai itu. Ya. Harusnya sempadan itu fungsinya tidak boleh ada fungsi lain selain untuk si sungai itu sendiri. Ini kalau kita bicara peraturan pemerintah tentang sungai, Bang. Ya. Kapan itu peraturan keluar? 2011. 2011. Ya. Sementara
jauh sebelum 2011 sudah banyak benar rumah di seluruh Indonesia di sekitar sungai dibangun rumah penduduk. Benar nggak? Betul, ya. Tapi kan juga kalau kita bicara yang lebih jauh ke belakang, kita punya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Di situ disebutkan bahwa tanah itu juga punya fungsi sosial untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum. Nah, saya kira kalau kita bicara tanah sebagai sempadan sungai itu, disitulah kita bicara kepentingan publik di dalam republik ini seperti apa. Jadi Anda setuju idenya Gubernur Jawa Barat, rumah-rumah di sempadan sungai akan dibongkar walaupun sudah punya sertifikat? Ya, kita perlu lihat bagaimana land historinya, cerita sertifikat itu bisa terbit di atas sempadan sungai. Sudah terbit lah. Sudah terbit sertifikat? Sudah terbit, kan udah terbit katanya temuan. Dan itu di bantaran sungai. Dan itu saya yakin bukan 100-200, bisa ribuan rumah. Anda setuju dibongkar rumahnya? Saya setuju dibongkar, tapi skenarionya tetap memperhatikan hak asasi subjek agraria yang melekat dengan hak atas tanah di situ. Memperhatikan apa? Ya, negara punya uang untuk bayar ganti rugi. Nah, itu persoalannya, Bang. Nanti kita cek dulu. Kalau saya begini ya, cerita bagaimana sertifikat itu bisa diterbitkan, kan sudah ada panitia A sebelum sertifikat tanah itu terbit. Nah, panitia A itu ada dari BPN, dari dinas-dinas terkait, tata ruang dan seterusnya. Baru nanti panitia itu mengeluarkan BAP. Nah, saya juga mau cek bagaimana sejarah agraria sertifikat tanah di atas bantaran sungai itu kok bisa ada. Gitu. Ini pertanyaan yang menarik bagi kita. Seharusnya kan sebelum negara memberikan hak atas tanah, panitia tadi melakukan kajian tentang yang namanya data fisik dan data yuridis. Data fisik lokasinya dilihat, kemudian titiknya di mana, lalu data yuridisnya apakah sudah sesuai dengan tata ruang kita. Kalau wacana Gubernur Jawa Barat ini diterapkan, menurut Anda ada berapa ribu rumah daerah Puncak, daerah Bogor, daerah Bekasi yang harus dibongkar dan dibatalkan sertifikatnya? Ya, mungkin hampir 1000-an lebih itu kalau kita bicara dari hulu sampai ke hilir yang ada Anda di yakin Bekasi. Dengan saya mau tanya ke anggota DPR, panggilannya ini namanya konstitusi Pak, keren banget namanya, Pak Yuda atau Pak Jam ini? Saya Rifki. Oh, Rifki ya, soalnya panjang banget nih, keren. Bapak setuju ribuan rumah di bantaran sungai akan dibongkar sebagai wakil rakyat? Saya memposisikan diri sih sebagai Ketua Komisi 2 DPR, Bang. Komisi 2 DPR ini punya tugas konstitusional menjalankan seluruh fungsi parlemen dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Prinsip dasarnya adalah pembatalan sertifikat sebagai alas hak sempurna atas kepemilikan tanah, baik milik perorangan maupun badan hukum, itu hanya bisa dilakukan melalui dua mekanisme yuridis. Yaitu? Yang pertama adalah memohon kepada Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN. Yang tentu di internal juga ada sejumlah prosedur dan pengaturan hukum untuk bisa memastikan apakah layak atau tidak dibatalkan. Dan yang kedua melalui PT UN. Nah, saya menyarankan kepada seluruh pejabat publik, jangan terlebih dahulu beropini sebelum ada landasan yuridis untuk membatalkan. Yang paling tepat menurut pandangan saya, siapapun orangnya, karena ini case Jawa Barat hanya satu case. Ini bisa diikuti oleh banyak case di Indonesia. Bang, saya orang Banjarmasin, orang Kalsel. Saya ini orang sungai. Sungai melulu ya? Saya hidup dari bantaran sungai. Rumah kami pasti di tepi sungai, karena sungai itu dulunya adalah jalur utama kami untuk terkoneksi antara satu dengan yang lain. Belum ada darat. Rumah kami menghadap sungai gitu. Nah, yang belakangan kita dipaksa menjadi orang darat. Jadi yang awalnya jadi beranda depan dipaksa jadi dapur, beranda jadi beranda belakang gitu. Nah, kembali dalam mekanisme pencabutan sertifikat hanya ada dua mekanisme. Saya sarankan melalui PT UN agar ada proses hukum yang bisa melegitimasi pandangan, pikiran, termasuk kepentingan publik, public interest oleh pemerintah untuk kemudian kita membatalkan sertifikat. Tapi sebelum ke arah, itu kan teknis pelaksanaannya, Tun. Ada nggak, berdasar nggak wacana untuk membatalkan sertifikat? Dan dasar hukumnya ada nggak? Kalau secara zaglek, implisit, jelas bahwa pelarangan penerbitan
sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan di atas sungai dalam undang-undang nggak ada. Yang ada Di atas adalah kalau di bantaran sungai? bukan, termasuk di bantaran. Ya. Yang ada itu adalah pada level peraturan Jadi di undang-undang tidak ada? Tidak ada. Oke. Baik undang-undang pokok agraria, Ya. undang-undang sumber daya air. Ya. Yang ada adalah pada level peraturan di bawah undang-undang. Ya. Apakah itu peraturan pemerintah termasuk peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Karena sekarang sungai itu menjadi domain seperti jalan. Ya. Ada sungai nasional, ada sungai provinsi, Ya. ada sungai kabupaten kota yang itu dianggap sebagai sebuah aset negara. Ya. Jadi perdebatannya menurut saya satu soal dasar hukum, yang kedua mekanisme hukum pembatalan. Ya. Nah, Komisi 2 DPR RI mensupport sepanjang memiliki landasan yuridis yang tepat dan mekanisme hukum yang tepat. Seperti kasus pagar laut yang juga kami support kepada Menteri untuk Ya. melakukan hal tersebut. Tapi kan untuk pembatalan, kan nggak mungkin pemerintah yang dulu membatalkan ketentuan, rakyatnya yang membatalkan, yang memohonkan. Boleh dong menurut saya kalau misalnya si gubernur merasa, karena gini, RT RW kan yang menerbitkan pemerintah. Ya. Oke, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Bisa jadi atas dasar landasan RT RW, rencana tata ruang wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, ini tidak sesuai. Ya. Lalu atas dasar itu kok ternyata ada sertifikat, maka ketidaksesuaian antara dua fakta hukum ini, Ya. antara RT RW yang juga berbentuk peraturan hukum ini, baik perda maupun undang-undang, dengan kemudian sertifikat, ini kita bawa ke pengadilan. Biar kita uji. Tapi Komisi 2 sejauh ini sudah ada kesimpulan nggak bahwa ada dasar hukumnya untuk membatalkan sertifikat Jujur, di bantaran sungai? jujur Komisi 2 DPR RI belum melakukan sidang atau rapat apapun terkait ini. Ini kan case satu provinsi, maaf Bang. Kita Ya. kan bekerja Republik Indonesia. Ya. Jadi kita menelaah masalah ini. Mungkin anggota kami di Dapil Jawa Barat akan segera turun bersama Kakanwil ATR BPN setempat. Dan kami minta kepada mereka untuk nanti menyampaikan kepada pimpinan bagaimana hasil terkait dengan dua hal. Fakta yuridis dan fakta empiris yang ada Oke, di jadi DPR Komisi 2 belum menyimpulkan apakah landasan hukumnya kuat untuk membatalkan sertifikat di bantaran sungai. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.